Bab 1321. Aku hanya ingin memusnahkan klan manusia. Itu Master Pedang. Master Pedang keluar. Master Pedang keluar. Ras manusiaku, masih ada harapan. Master Pedang. Di kota kiamat, tak terhitung banyaknya orang yang langsung mendidih saat melihat warrior yang. Tentu saja, yang paling penting adalah karena kalimat itu. Bisakah klan siluman berani bertarung? Mendominasi. Sangat mendominasi. Kata-kata warrior yang seperti tembakan di lengan, yang membuat orang-orang di kota kiamat yang sudah putus asa, menghidupkan kembali harapan mereka. Mereka memandang yang memegang pedang darah dan menghadap seluruh klan siluman. Melihat warrior yang, darah semua orang mendidih. Di atas tembok kota, mata Liani Ye bersinar dengan kegembiraan. Penampilan warrior yang tidak diragukan lagi membuatnya melihat secercah cahaya. Di kejauhan, ketika dia melihat warrior yang, mata Ratu Siluman sedikit menyipit, dan pada saat ini, pedang di tangan warrior yang tiba-tiba menunjuk ke pasukan klan siluman, dan berkata, "Klan siluman, adakah yang berani melawanku?" Roar. Diprovokasi oleh warrior yang, siluman monster yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meraung ke warrior yang, kemudian semua memandang Ratu Siluman, jelas, bertanya kepada Ratu Siluman boleh bertarung atau tidak. Ratu Siluman memandang warrior yang di kejauhan untuk beberapa saat, kemudian tangan giok yang terangkat itu disingkirkan. Warrior yang menantang seluruh klan siluman, jika tidak ditanggapi akan dianggap memalukan oleh klan siluman. Kalah dalam pertempuran tidak apa-apa. Klan siluman mampu untuk kalah, tetapi kalau mereka tidak berani bertarung, ini sangat memalukan bagi siluman monster dari klan siluman. Meskipun dia dapat secara paksa memerintahkan siluman monster ini untuk menyerang secara langsung, tetapi dengan cara ini, pihak klan siluman pasti akan dirugikan. Siluman monster itu pasti akan memiliki keluhan terhadapnya, yang juga akan sangat meningkatkan kepercayaan diri para manusia di kota kiamat, karena ketika klan siluman menghadapi warrior yang, tidak ada siluman yang berani melawan. Tantangan warrior yang harus dijawab. Tapi siapa yang harus dikirim? Tidak bisakah dia naik? Dia percaya diri, tapi dia adalah Ratu Siluman dari klan siluman, dan dia adalah pendekar ketiadaan. Warrior yang hanya setengah kaisar dan generasi muda. Jika dia naik, bahkan jika dia menang, itu tidak akan membanggakan. Setelah beberapa saat merenung, dia akan berbicara ketika siluman monster tiba-tiba muncul di depan Ratu Siluman. Siluman monster yang datang itu besar dan berbentuk seperti sapi, tapi dia seperti manusia, dengan dua kaki, tapi selebihnya sama seperti sapi. Raja Banteng. Ratu Siluman sedikit mengernyit. Raja Banteng memberi hormat-hormat kepada Ratu Siluman dan berkata, "Ratu Siluman, aku, Raja Banteng meminta untuk bertarung." Ratu Siluman menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mundur." Dia tahu betul tentang kekuatan warrior yang. Di antara klan siluman, dia dan Melanie Mo adalah satu-satunya yang dapat percaya diri untuk mengalahkan warrior yang. Siluman monster lainnya akan naik, hanya untuk membawa penghinaan mereka sendiri. Dan pertempuran ini adalah tentang momentum dan semangat militer klan siluman, hanya kemenangan yang diperbolehkan, bukan kekalahan. Mendengar kata-kata Ratu Siluman, wajah Raja Banteng itu tenggelam, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, segera berbalik dan mundur. Setelah Raja Banteng mundur, Ratu Siluman menoleh untuk melihat Melanie Mo dan berkata, "Apakah Melanie tertarik bermain dengannya?" Melanie Mo terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Dia memiliki bocah kecil dan cerpelai luar angkasa, aku ditahan olehnya."
Ratu Siluman tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini pertarungan yang adil, dia tidak berani menggertak dengan lebih banyak." "Itu bagus, aku sudah ingin memukulnya sejak lama." Suara Melanimo jatuh, kaki kanannya dengan lembut menginjak awan, kemudian berubah menjadi nyala api dan muncul tidak jauh dari warrior yang. Melihat bahwa itu adalah Melanimo, warrior yang tidak memiliki kejutan sedikit pun di matanya, karena dia sudah menduga bahwa Ratu Siluman akan mengirim Melanimo. Di antara seluruh klan siluman, hanya Melanimo dan Ratu Siluman yang dapat mengalahkannya dengan pasti. Ratu Siluman, sebagai Raja Klan Siluman, juga adalah sesepuh. Tidak mungkin menggertaknya di depan semua orang, jadi satu-satunya orang yang bisa dikirim Ratu Siluman adalah Melanimo. "Ras manusiamu akan segera selesai," kata Melanimo dingin. Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Apakah klan siluman harus melakukan ini?" Lagi-lagi, dia sebenarnya tidak memiliki perasaan buruk terhadap klan siluman. Dia bersedia hidup damai dengan klan siluman. "Tidakkah menurutmu benua hanya membutuhkan satu ras?" kata Melanimo. Warrior yang melirik Melanimo, kemudian matanya tertuju pada Ratu Siluman di kejauhan, mengatakan, "Ratu Siluman, sini itu sangat mungkin untuk mencapai pendekar ketiadaan. Kamu berperang dengan umat manusia saat ini, hanya akan menguntungkannya." "Tentu saja aku tahu." Ratu Siluman menatap langsung ke arah warrior yang, "Namun, aku hanya ingin menghancurkan umat manusia. Selama umat manusia dihancurkan, aku tidak peduli dengan yang lain." "Kamu tidak akan mengerti, jadi jangan bicara omong kosong. Lawan saja." Warrior yang memandang Ratu Siluman cukup lama, lalu berkata, "Ayo." Boom. Begitu suara warrior yang jatuh, nyala api keemasan muncul di tangan kanan Melanimo. Ketika nyala api keemasan ini muncul, di tembok kota, mata Shiro di bahu Valet menyala dan dia hendak menarik napas, tetapi dengan cepat dihentikan oleh Valet. Saat ini warrior yang sedang berduel adil dengan Melanimo. Jika Shiro menyebalkan, pasti akan menyinggung klan siluman. Pada saat itu, klan siluman pasti tidak akan memimpin pertarungan yang adil, dan pasti akan mengerumuninya. Dihentikan oleh Valet, Shiro mengerjap, matanya penuh keraguan. Valet mengusap kepala Shiro dengan lembut dan berkata, "Kamu tidak boleh menghisap sekarang, atau kamu akan membuatnya mendapat masalah." "Mengerti." Shiro mengangguk mengerti, lalu melirik api di tangan Melanimo di kejauhan dengan sedikit enggan. Di kejauhan, ketika Melanimo melepaskan api, dia benar-benar melihat Shiro di tembok kota. Dia masih sedikit takut Shiro akan menyedot apinya. Shiro tidak hanya bisa menyedot api, tetapi bisa langsung menyedot api miliknya. Untungnya, Shiro dihentikan. Artinya, kali ini, Shiro tidak akan membantu warrior yang. Memikirkan hal ini, Melanimo tertawa aneh lagi. Di samping, ketika dia mendengar tawa aneh Melanimo, warrior yang menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahan dengan tawa aneh Melanimo. Tanpa basa-basi sedikit pun, ketika dia mengangkat tangannya, menebas dengan pedang, dan energi pedang menembus udara, langsung tiba di depan Melanimo. Melanimo juga tidak berbicara omong kosong, dengan gerakan pergelangan tangannya, nyala api di tangannya terlempar tepat di depannya. Boom! Pedang energi warrior yang langsung diselimuti api dan menghilang, kemudian api emas itu menghantam warrior yang dengan kecepatan yang tak tertahankan. Dalam menghadapi nyala api ini, warrior yang tidak berani lengah, segera menggerakkan pergelangan tangannya, muncul sarung pedang kuno di tangan kiri, pedang darah di tangan kanan dimasukkan ke dalam sarung pedang kuno.
Dia kemudian mengaktifkan segel Dewa Pedang memberkati jiwa pedang. Ketika nyala api emas datang kepadanya dengan kurang dari setengah mil, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Duar. Pedang keluar dan jatuh, nyala api emas langsung terbelah menjadi dua bagian, tetapi ekspresi warrior yang berubah karena nyala api emas yang terbelah tiba-tiba melonjak, kemudian berubah menjadi lautan api untuk langsung menenggelamkannya. Ketika mereka melihat adegan ini, ekspresi semua orang di kota kiamat tiba-tiba berubah, terutama Shiro. Matanya melebar dan penuh amarah, dia akan membuka mulutnya untuk mengisap, tetapi pada saat ini, energi pedang tiba-tiba keluar dari api. Dengan munculnya energi pedang, nyala api itu langsung terbelah menjadi dua, kemudian bayangan hitam tiba-tiba muncul darinya. Ketika dia keluar, dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi dengan warrior yang secara alami merupakan bayangan dari warrior yang. Melihat warrior yang baik-baik saja, kota kiamat dan yang lainnya tiba-tiba menghela nafas lega. Tapi ekspresi Ratu Siluman berubah dingin. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak akan sulit bagi Melanie Mo untuk mengalahkan warrior yang. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sebelah warrior yang, ataupun penguasa spiritual membantu dengan cerpelai luar angkasa. Namun kini sepertinya bukan hal yang mudah bagi Melanie Mo untuk mengalahkan warrior yang. Di lapangan, ketika warrior yang menerobos api, mata Melanie Mo sedikit menyipit, kemudian nyala api lain muncul di tangan kanannya. Saat dia mencapainya, dia memutar pergelangan tangannya, nyala api di tangannya berubah menjadi gelombang api dan bergegas menuju warrior yang. Boom! Dengan ledakan di lapangan, langit langsung berubah menjadi lautan api, dan warrior yang sudah muncul di luar lautan api. Pada saat ini, Burial Sky di tangannya telah dibungkus dengan api keemasan, dan Burial Sky bergetar hebat, jelas kesakitan. Energi hitam warrior yang melonjak, menuangkan jiwa pedang alam nirwana ke Burial Sky, dan segera, cahaya pedang meledak ke Burial Sky, memuntahkan dari bilahnya, nyala api yang menutupi bilah Burial Sky itu seketika tersebar. Warrior yang menatap Melanie Mo. Pada saat ini, di tangan Melanie Mo, masing-masing ada api biru tua dan api emas. Ketika dua nyala api muncul pada saat yang sama, suhu di lapangan langsung menjadi panas, dan ruang di sekitar Melanie Mo menjadi lebih ilusi. Ekspresi warrior yang menjadi sangat serius, dia bukan gadis buta yang bisa mengabaikan dua api ini. Kedua nyala api itu memberinya perasaan bahaya, sangat berbahaya. Melanie Mo menatap warrior yang dengan seringai di sudut mulutnya. Saat berikutnya, tangannya tiba-tiba berbalik, dan segera, dua api di tangannya keluar dari tangannya dan bergerak menuju warrior yang. Kedua api naik melawan badai dan langsung berubah menjadi dua naga api besar dengan ukuran beberapa ratus meter. Ketika dua naga api muncul, suhu di lapangan tiba-tiba meningkat dalam garis lurus. Pada saat ini, ruang di sekitarnya tampak bisa dicairkan. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit dan maju selangkah. Tiba-tiba, jiwa pedang alam nirwana muncul di hadapannya dari udara tipis. Saat berikutnya, jiwa pedang alam menyusut tajam, membuat suasana hening. Boom! Kekuatan mengerikan menyapu dari depan warrior yang menuju dua naga yang menyala. Dimanapun kekuatan ini lewat, ruang langsung runtuh. Di mata semua orang, kekuatan dan buih ini terbanting bersama Melanie Mo. Boom! Begitu keduanya bersentuhan, dua naga yang menyala meledak dalam sekejap, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke sekeliling. Dimanapun mereka lewat, ruang itu langsung terbakar.
Klan siluman di sekitarnya dengan cepat mundur, dan Ratu Siluman juga buru-buru menembak untuk membubarkan percikan api. Jika api jatuh di antara pasukan klan siluman, itu pasti akan menjadi malapetaka. Setelah beberapa saat, dengan bantuan Ratu Siluman, medan berangsur-angsur kembali tenang. Di kejauhan, warrior Yang dan Melanie Mo masing-masing telah mundur hampir 1000 kaki. Mata Melanie Mo juga memiliki sedikit kesungguhan, meskipun dia sangat percaya diri, dia tidak sombong. Dia tahu betul bahwa orang di depannya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Di kejauhan, mata warrior Yang juga penuh dengan warna yang bermartabat. Meskipun Melanie Mo sangat kecil, kekuatan lawan sangat menakutkan, terutama dua nyala api ini. Bahkan tubuh alam milenium miliknya tidak dapat menahannya. Meskipun mereka takut terhadap satu sama lain, pertempuran harus terus berlanjut. Melanie Mo menggerakkan tangannya sedikit. Dua api muncul di tangannya, itu adalah api biru tua dan api emas. Di kejauhan, kelopak mata warrior yang berkedut, dan tangan kanannya perlahan terkepal, siap menggunakan jiwa pedang dalam batas maksimal kapan saja, tetapi pada saat ini, nyala api lain tiba-tiba muncul dari tubuh Melanie Mo. Warrior Yang bersambung.